Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zuniati Sanazal Viola dengan NIM 2512501210. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Data Mining mengenai analisis healthcare stroke prediction dataset menggunakan metodologi CRISP-DM yang terdiri dari business understanding, data preparation, modeling, hingga development. Nah, pada tahap pada Pada tahap pertama, yaitu business understanding, saya mengidentifikasi permasalahan bisnis. Stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia. Risiko stroke dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, hipertensi, penyakit jantung, kadar glukosa, dan indeks massa tubuh atau BMI. Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk membantu mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami stroke sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih dini. Lalu tujuan analisis itu adalah memprediksi kemungkinan pasien mengalami stroke, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai BMI pasien, mengelompokkan pasien berdasarkan karakteristik kesehatannya, membandingkan performa beberapa algoritma data mining, dan yang tadi itu ada manfaat analisis, membantu tenaga medis mengidentifikasi pasien berisiko stroke, mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan, membantu segmentasi pasien berdasarkan kondisi kesehatan, dan yang terakhir itu menjadi dasar penyusun strategi pencegahan penyakit. Lalu, di sini ada research question, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi risiko stroke, algoritma klasifikasi apa yang memiliki performa terbaik dalam memprediksi stroke, faktor apa yang mempengaruhi nilai BMI pasien, dan bagaimana hasil segmentasi pasien berdasarkan karakteristik kesehatannya. Lalu, dataset yang digunakan berasal dari Kaggle, yaitu Healthcare Stroke Prediction Dataset. Dataset ini terdiri dari 5.110 data dengan 12 atribut seperti usia, jenis kelamin, hipertensi, penyakit jantung, kadar glukosa, BMI, status merokok, dan atribut target yaitu stroke. Lalu pada slide ini ditampilkan atribut-atribut yang digunakan dalam penelitian beserta tipe datanya. Variabel target pada penelitian ini adalah atribut stroke, sedangkan atribut lainnya digunakan sebagai variabel prediktor. Selanjutnya dilakukan statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik data. Dari hasil analisis diperoleh bahwa rata-rata umur pasien sekitar 43 tahun, rata-rata BMI sebesar 28,89, dan rata-rata kadar glukosa sebesar 106,15. Lalu, histogram umur menunjukkan bahwa sebagian besar pasien berada pada kelompok usia dewasa hingga lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa dataset didominasi oleh pasien usia produktif hingga lansia. Histogram BMI menunjukkan bahwa sebagian besar pasien memiliki nilai BMI pada kategori normal hingga overweight. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi antar variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa BMI memiliki hubungan dengan kadar glukosa, sedangkan usia, hipertensi, dan penyakit jantung memiliki hubungan terhadap resiko stroke. Pada tahap identifikasi missing value ditemukan sebanyak 2.201 data kosong pada atribut BMI, sedangkan atribut lainnya tidak memiliki missing value. Pada tahap data preparation, pertama dilakukan penanganan missing value menggunakan operator replace missing value. Selanjutnya, dilakukan encoding data kategorikal menggunakan nominal to numerical agar seluruh atribut dapat diproses oleh algoritma. Setelah itu, dilakukan normalisasi data menggunakan operator normalize agar seluruh atribut memiliki skala yang seimbang. Terakhir, dilakukan pembagian data menjadi 80% data training dan 20% data testing.
Lalu selanjutnya ada pemodelan klasifikasi atau regresi dan pemodelan klasterisasi. Yang pertama ini, algoritma yang pertama digunakan adalah decision tree. Decision tree merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan atribut yang paling berpengaruh setiap percabangan mewakili aturan keputusan sehingga menghasilkan prediksi kelas. Nah, di sini ada hasil dari decision tree. Dari hasil pengujian diperoleh akurasi sebesar 94,23%, precision sebesar 66,67%, recall sebesar 3,33%, F1 score sebesar 6,35%. Lalu confusion matrixnya itu tidak stroke itu 961 dan stroke itu 58. Meskipun memiliki akurasi yang tinggi, nilai recall masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa model masih kesulitan mendeteksi seluruh kasus stroke karena dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Lalu, algoritma kedua yang digunakan adalah naive Bayes. Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap atribut bersifat independen terhadap atribut lainnya. Algoritma ini menghitung probabilitas setiap kelas berdasarkan data yang tersedia, kemudian memilih kelas dengan probabilitas terbesar sebagai hasil prediksi. Lalu di sini juga ada hasil-hasil dari naive Bayes. Nah, akurasinya itu 93,93%, precision sebesar 37,50%, recall sebesar 5,00%, F1 score sebesar 8,82%. Nah, nilai recall dan F1 score pada naive Bayes lebih tinggi dibandingkan decision tree, sehingga algoritma ini sedikit lebih baik dalam mendeteksi kasus stroke. Lalu di sini ada slide perbandingan. Jika dibandingkan, decision tree memiliki akurasi dan precision yang lebih tinggi. Namun, naive Bayes memiliki recall dan evasor yang lebih baik. Artinya, decision tree lebih tepat ketika memberikan prediksi stroke, sedangkan naive Bayes lebih mampu menemukan pasien yang benar-benar mengalami stroke. Lalu, selain klasifikasi, penelitian ini juga melakukan klasterisasi menggunakan algoritma K-means. Di sini saya menggunakan Python karena AI Studio saya tidak memiliki operator yang mendukung. Lalu, berbeda dengan klasifikasi yang menggunakan data berlabel untuk memprediksi suatu kelas, klasterisasi adalah metode unsupervised learning yang itu mengelompokkan data yang memiliki karakteristik serupa tanpa menggunakan label. Lalu di sini ada Elbow method. Elbow method untuk menentukan jumlah klaster terbaik digunakan. Elbow method. Berdasarkan hasil Elbow method, diperoleh bahwa jumlah klaster yang paling optimal adalah 3 klaster. Selanjutnya juga ada Silhouette score. Selanjutnya, dilakukan evaluasi menggunakan Silhouette score. Nilai Silhouette score yang diperoleh adalah 0,1977. Nilai ini menunjukkan bahwa klaster sudah terbentuk meskipun masih terdapat beberapa data yang saling tumpang tindih. Lalu terakhir itu ada visualisasi cluster. Visualisasi menggunakan PCA menunjukkan bahwa data berhasil dikelompokkan menjadi 3 cluster, meskipun masih terdapat sedikit overlap antar cluster. Proses klasterisasi telah menghasilkan segmentasi data sesuai karakteristik masing-masing. Lalu, dari penelitian ini diperoleh
insight utama. Pertama, faktor-faktor seperti usia, hipertensi, penyakit jantung, kadar glukosa, dan BMI memiliki hubungan terhadap resiko stroke. Kedua, decision tree memberikan akurasi tinggi, sedangkan naive Bayes lebih baik dalam mendeteksi kasus stroke berdasarkan nilai recall dan advanced score. Ketiga, algoritma K-means berhasil membagi data menjadi 3 kelompok pasien yang memiliki karakteristik kesehatan yang berbeda. Segmentasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pencegahan dan pelayanan kesehatan yang lebih tepat pas sasaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.